Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, Tajahau, Amitofo. Nah, kami ada mendapat satu pertanyaan dari umat dan juga mendapat kabar bahwa ada yang berpendapat ataupun beranggapan bahwa mongsan itu tidak boleh baca di rumah. Nah, jadi dari situ kami ingin menjelaskan boleh tidaknya baca mongsan ini di rumah. Jadi terlebih dahulu akan kami jelaskan mongsan ini awalnya itu dari mana? Dari mana bisa adanya upacara mongsan ini? Yaitu bertolak atau dimulai dari zaman Buddha Sakyamuni, yaitu berdasarkan Sutra Pretadana atau Pretadana Sutra, Yankou Gui Jing. Nah, di dalam sutra tersebut dikatakan bahwa suatu ketika Buddha sedang berada di kota Kapilawastu. Saat itu Buddha sedang memberikan ceramah yang dihadiri oleh para bodhisattva dan para arahat beserta siswa lainnya di Sanggarama Nyagroda. Ya, di Sanggarama Nyagroha. Nah, saat itu Ananda baru saja menjadi biku tidak lama. Saat itu Ananda baru berumur 30 lebih. Dan Ananda sedang di hutan, sedang melakukan meditasi, hingga pada tengah malam ada seorang makhluk, ya, makhluk dari alam preta yang mulutnya menyembulkan api, muncul di hadapan Ananda. Jadi Ananda dikasih tahu oleh makhluk preta ini bahwa 3 hari kemudian Ananda akan meninggal
dan jatuh ke alam preta seperti dia. Dan Ananda merasa ketakutan dan bertanya kepada makhluk preta ini, ada cara apa saya bisa terhindar dari terjerumus ke alam preta? Maka preta ini yang sebenarnya adalah perwujudan dari Bodhisattva Avalokitesvara yang sengaja muncul di hadapan Ananda, yang ingin menyuruh Ananda untuk bertanya kepada Buddha supaya Buddha membabarkan dharma demi kebahagiaan makhluk yang ada di alam preta. Dia memberitahukan bahwa dengan memberikan dana makanan kepada makhluk alam preta yang banyaknya bagaikan pasir di Sungai Gangga, dan mewakili mereka berdana dan menyatakan perlindungan kepada Triratna. Maka dengan demikian mereka akan terangkat dari alam preta mencapai surga, bahkan bisa mencapai kesucian. Maka kemudian Ananda pergi bertemu dengan Buddha dan menanyakan ataupun menceritakan kejadian ini kepada Buddha. Maka Buddha kemudian bersabda kepada Ananda bahwa pada kehidupan masa lampau suatu itu Buddha adalah seorang brahmana. Dia di hadapan Bodhisattva Avalokitesvara menerima sebuah mantra yang sangat luar biasa, yang bisa menolong makhluk alam preta, yaitu dengan menyiapkan makanan, nasi, dan air, kemudian dibacakan mantra tersebut, maka makanan tersebut akan berubah menjadi sangat banyak, sehingga bisa memberikan makan kepada makhluk di alam preta ini yang banyaknya bagaikan butiran pasir di Sungai Gangga. Dan air akan berubah menjadi tirta suci amerta yang bisa melepaskan dahaga dari makhluk yang ada di alam preta. Maka Ananda kemudian menyiapkan nasi dan air dan membacakan mantra tersebut, yang belakangan kita sering baca, yaitu Bian Si Zhen Yan dan Gan Lu Shui Zhen Yan. Setelah itu akhirnya banyak makhluk alam di alam
yang di alam preta ini terbebas dari alam preta. Dan Ananda memperoleh usia panjang, hidupnya hingga 120 tahun. Nah, jadi ini yang kira-kira yang ada ya di dalam sutra Pretadana. Nah, kemudian ajaran Buddha ini berkembang hingga akhirnya sampai ke negara Tiongkok. Hingga pada zaman dinasti Liang Wuti, pada suatu malam Kaisar bermimpi bertemu dengan seorang biksu suci dan memberitahukan bahwa makhluk yang ada di 6 jalur kehidupan itu mengalami penderitaan yang sangat hebat. Jadi menganjurkan dia melakukan sebuah upacara untuk menolong mereka. Paginya kemudian dia bertanya kepada para pejabat dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban, hanya satu biksu yaitu Zikong. Nah, dia adalah seorang penasehat raja. Kemudian dia menganjurkan untuk mencari, menggali ajaran-ajaran Buddha yang ada di dalam sutra. Coba kita cari, mungkin ada di sana. Akhirnya Kaisar kemudian mengumpulkan banyak sekali biksu-biksu di berbagai wihara untuk mencari. Setelah 3 tahun kemudian, akhirnya mereka menemukan sutra ini. Berdasarkan 2 mantra inilah kemudian diadakan sebuah upacara, yaitu yang kita kenal sebagai Sui Lu Fa Hui. Nah, itu perkembangan berikutnya menjadi adanya Sui Lu Fa Hui, yaitu sebuah upacara yang sangat besar. Semua sutra dibaca di upacara ini. Kemudian sampai pada dinasti Tang, ya, ada 2 orang biksu yang diakui telah mencapai kesucian, yaitu Jing Gang Zi bersama Pukong Hesang. Akhirnya mereka juga berdasarkan Pretadana Sutra dan berdasarkan 2 mantra ini mereka menyusun sebuah upacara, yaitu upacara yang kita kenal sekarang, yaitu upacara Yan Kou. Dan perkembangan berikutnya akhirnya pada sampai dinasti Song Cao.
Nah, pada dinasti ini ada seorang biksu bernama Putong Hesang, ya. Nah, biksu ini juga diakui telah mencapai kesucian. Biksu ini dia tinggal di Sichuan dan di sebuah gunung bernama Mongshan, ya. Mong itu kabur, ya, seperti gak jelas, ya, karena gunung ini selalu ditutupi oleh awan dan gunung ini cukup dingin sehingga ada butiran-butiran embun, ya. Nah, ini embun ini sangat segar, ya. Maka dikenal sebagai gunung yang menghasilkan tirta amerta. Karena embun ini rasanya sangat segar dan manis. Nah, jadi Putong Hesang ini dia tinggal di sana dan setiap hari, ya, dia melakukan meditasi dan juga mengadakan Cao Ke Wang Ke, ya, morning chanting, evening chanting, ya. Jadi setelah itu kemudian dia mulai mencari juga dari sutra Pritadana Sutra, mendapatkan sutra ini, kemudian melihat ada dua mantra yang sangat baik ini yang bisa menolong makhluk yang ada di alam preta. Maka kemudian beliau juga akhirnya menyusun sebuah upacara yang disebut, yang kita kenal, yaitu Mongshan. Nah, upacara ini namanya dibikin berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu Gunung Mongshan. Jadi dari situ juga dari berbagai hal-hal yang berhubungan dengan hal ini akhirnya disusunlah jadi upacara Mongshan. Nah, dan beliau tiap hari, tiap sore melakukan Mongshan ini untuk memberikan dana, makan, dan memberikan dharma, juga memberikan wisudi trisarana kepada makhluk-makhluk yang ada di alam preta. Tiap sore, tiap petang, ya, dia memberikan dana kepada makhluk yang ada di dalam preta ini. Jadi karena tiap hari secara rutin dia lakukan, maka sudah menjadi kebiasaan tiap petang para makhluk yang ada di alam preta ini datang. Nah, jadi penduduk masyarakat yang ada di bawah gunung, mereka tiap hari melihat ada banyak orang berbondong-bondong naik ke gunung dengan membawa mangkuk, piring,
ataupun lainnya. Jadi akhirnya masyarakat ini merasa heran dan bertanya kepada mereka, ada apa? Nah, akhirnya dikasih tahu bahwa mereka ingin ke atas gunung. Di sana ada seorang biksu yang sangat welas asih, setiap hari memberikan dana makanan dan memberikan ceramah dharma dan memberikan wisudi trisarana. Ternyata yang dilihat oleh masyarakat itu adalah makhluk-makhluk yang berasal dari alam hantu preta. Karena dikatakan biksu itu memberikan dana makanan, ya, menjamu mereka. Padahal yang dilakukan oleh biksu Putong Hesang ini adalah melakukan mongsan. Nah, jadi hal ini, ya, akhirnya menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Ya, akhirnya mongsan ini dimasukkan ke dalam tugas para biksu setiap wangke ada melakukan mongsan ini. Menjadi tugas setiap harinya. Dan belakangan setelah zaman sekarang ini, yaitu lebih kurang 100 tahun lebih, ya, 100 lebih tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1918 ada seorang biksu yang sangat luar biasa, pencapaiannya juga sangat luar biasa. Ya, beliau juga banyak membahas, menjelaskan sutra-sutra, ya, banyak buku yang bisa kita temukan adalah tulisan dari beliau, yaitu Xing Ci Da Si. Nah, akhirnya Xing Ci Da Si ini melihat upacara mongsan ini cukup bagus, ya. Tiap sore ada kita para biksu ada melakukan upacara ini. Akhirnya Xing Ci Da Si ini merasa perlu dikembangkan lebih baik lagi. Akhirnya beliau menambahkan 6 penjelasan dharma di dalam upacara mongsan ini. Ya, dirapikan kembali upacara ini, akhirnya jadilah yang sekarang yang sering kita lakukan, yaitu upacara yang lebih besar, yang biasa tiap tahun kita Ekayana mengadakannya, yaitu upacara Ta Mongsan ini.
Nah, inilah seluk-beluk ya perkembangan yang dari Pretadana Sutra ini dari zaman Buddha akhirnya berkembang sampai sekarang, jadilah ada upacara Tamengsan ini. Dan upacara-upacara yang sebelumnya yang tadi kami ceritakan ya, nah itu juga banyak dilakukan. Nah, jadi upacara Mongsan ini sebenarnya tidak ada patokan harus dilakukan di mana. Di mana saja boleh dilakukan, dan siapa juga boleh lakukan Mongsan. Ya. Asal kita bisa lakukan dengan rutinitas, dengan secara berkesinambungan setiap hari kita lakukan, ya. Dan tahu cara bagaimana melakukannya. Jadi baik di wihara mau di rumah itu juga boleh dilakukan, asal kita tahu cara melakukannya dan bisa kita lakukan dengan terus menerus secara berkesinambungan. Karena ya kita kalau sudah biasa kita lakukan, kita memberikan makan ya, maka mereka kalau sudah tiba waktunya mereka akan datang, akan tahu, akan datang menunggu untuk memperoleh manfaat ini. Nah, jadi kita mulai Ceit ya, kita akan baca Ticang Cing, juga akan baca Mongsan ya, Xiao Mongsan. Nah, jadi karena Anda tidak bisa lakukan secara rutinitas di rumah, jadi Anda boleh ikuti yang Ticang Cing baca di rumah. Tetapi kalau yang Mongsan ya Anda cukup dengar saja. Jadi kita ya, yang penting sekali lagi kami ingatkan bahwa kita ikut dalam upacara Ulambana ini, kita mewakili ya. Kita jangan beranggapan bahwa kita cautu, kita punya Zhuxian ya. Kita menganggap mereka itu sudah jatuh di alam rendah, perlu dicautu, ditolong ya, diangkat. Jangan beranggapan demikian, karena orang tua kita, leluhur kita belum tentu ya melakukan karma yang buruk ya, sehingga harus terjatuh ke alam yang rendah ya. Jadi yang penting ya, yang penting kita melakukan, kita harus punya pandangan bahwa
kita ikut Ulambana ini mengatasnamakan leluhur kita, melakukan karma baik ini, dan melimpahkan jasa itu untuk mereka supaya mereka lebih bahagia. Walaupun mereka sudah di alam dewa, ya mereka tentu akan lebih bahagia lagi. Dan mereka juga pasti akan senang melihat anak cucunya ya bisa masih mengingat mereka, masih bisa melimpahkan jasa kebaikan ini untuk mereka. Dengan rasa demikian mereka juga akan lebih berbahagia lagi. Jadi ingat jangan pandangan yang kurang tepat ya. Karena kadang ya kami dengar ingin sautu leluhurnya ya. Nah itu pemikirannya sudah menganggap ini leluhur saya itu di alam rendah. Tidak demikian ya, tidak demikian. Nah jadi kami balik lagi yang tentang mongsan, yaitu bukan masalah boleh ataupun tidak baca di rumah, bukan masalah boleh atau tidak ya, tetapi masalah apakah kita bisa melakukan upacara mongsan ini, tahu cara atau tidak, dan apakah kita bisa rutin itu. Nah, jadi kalau Anda ingin lakukan di rumah boleh, tetapi belajar dulu caranya. Belajar dulu caranya dan Anda bisa lakukan dengan rutin di rumah. Nah, itu akan memberikan karma yang sangat baik sekali. Seperti tadi yang diceritakan di Pretadana Sutra. Nah, dia akan memberikan umur panjang. Seperti Ananda yang harusnya umur 30 lebih sudah harus meninggal. Tetapi dengan dia melakukan itu akhirnya umurnya menjadi 120. Nah, maka sering disebut sebagai Changshou Mongsan. Ya, Changshou Mongsan. Nah, ini sebuah dana yang sangat luar biasa. Dana yang tepat pada sasaran. Kenapa? Karena makhluk yang ada di Ampreta ini sangat-sangat menderita. Mereka menderita kelaparan, kehausan, ya, dan tidak pernah mendengarkan dhamma, ya, tidak ada jodoh untuk wisudi trisarana. Nah, dengan kita melakukan upacara ini, mereka bukan saja dapat memperoleh makanan, minuman, ya, juga bisa mendengarkan dhamma, juga bisa wisudi trisarana. Nah, jadi sekali lagi bukan masalah boleh ataupun tidak. Boleh di rumah, tetapi masalahnya Anda bisa lakukan ataupun tidak. Nah, kalau bisa lakukan silakan, itu bagus sekali. Bahkan kalau mereka memperoleh manfaat, mereka malah akan
melindungi kita. Rumah kita malah jadi aman, sentosa. Ya, kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita doakan pandemi ini bisa segera berakhir. Kita semua bisa sehat dan berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.